Salam saudara-saudara, sesama pengikut Tuhan Yesus Kristus yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kiranya tangan Tuhan selalu menyertai kita dan membuat kita berhasil serta beruntung kemanapun kita melangkah. Saudaraku, sebelum masuk dalam saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat berkat perlindungan-Mu yang melingkupi kami di sepanjang malam saat kami tidur, sehingga pagi ini kami bisa bangun pagi dalam keadaan yang sehat dan siap untuk kembali beraktivitas. Namun sebelum kami melakukan apapun, terlebih dulu kami mau masuk dalam saat teduh untuk merenungkan firman-Mu. Ajarilah kami ya Bapa tentang kebenaran-kebenaran-Mu yang lebih luas daripada samudra dan lebih tinggi daripada cakrawala. Berikanlah kami hati yang bisa mengerti saat kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Yosua adalah seorang pemimpin besar bangsa Israel sesudah Musa. Di bawah kepemimpinan Yosua, bangsa Israel berhasil mengalahkan banyak bangsa-bangsa di tanah Kanaan, dan mereka begitu hebat sehingga Yosua mengatakan demikian tentang bangsa Israel. Yosua 23 ayat 10. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua adalah generasi baru yang lahir di padang gurun. Mereka tidak pernah mengalami peperangan, sehingga merupakan hal yang luar biasa apabila dikatakan bahwa satu orang bangsa Israel dapat mengejar 1000 orang. Rahasia mereka bisa begitu hebat ada di dalam ayat sebelumnya. Mari kita baca Yosua 23 ayat 8-9. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Dari ayat yang baru saja kita baca, kita bisa belajar rahasia kehebatan bangsa Israel, yaitu berpaut kepada Tuhan sehingga Tuhan yang berperang bagi mereka dan menghalau musuh-musuh mereka. Kata berpaut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti terikat erat-erat, melekat, melilit erat-erat, berpegang kuat-kuat. Jadi berpaut kepada Tuhan berarti kita harus terikat, melekat, melilit, dan berpegang erat-erat kepada Tuhan. Berpaut kepada Tuhan merupakan hal yang bisa menentukan kemenangan kita terhadap masalah-masalah yang terjadi di dalam hidup kita, karena kita tidak menggunakan kekuatan kita yang terbatas, melainkan mengandalkan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Itulah sebabnya Yosua di masa tuanya mengingatkan bangsa Israel untuk terus berpaut kepada Tuhan, karena Yosua mengerti bahwa hal itu akan menentukan masa depan bangsa Israel. Agar bisa berpaut kepada Tuhan, diperlukan konsistensi dan hati yang percaya. Kita tidak bisa bersikap kadang mempercayai Tuhan dan kadang meragukan Tuhan, melainkan kita harus sepenuhnya mempercayai Tuhan. Berpaut atau berpegang erat-erat kepada Tuhan berarti kita harus melepaskan pegangan kita terhadap hal-hal lainnya dan hanya mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya pertolongan di dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 91 ayat 14-16, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dari ayat tersebut, kita bisa belajar bahwa orang-orang yang berpaut kepada Tuhan memiliki keuntungan-keuntungan sebagai berikut. Keuntungan yang pertama adalah perlindungan Tuhan. Tuhan akan membentengi orang-orang yang berpegang erat kepadanya dan meluputkan mereka dari hal-hal yang jahat. Keuntungan yang kedua adalah doa yang terjawab. Tuhan juga berjanji untuk menjawab doa-doa orang yang berpaut kepadanya. Keuntungan yang ketiga adalah penyertaan Tuhan. Tuhan berjanji akan menyertai dalam kesesakan, meluputkan dan memuliakan orang-orang yang berpegang erat kepadanya. Keuntungan yang keempat adalah berkat-berkat. Orang yang berpaut kepada Tuhan akan menikmati berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan berupa umur panjang, keselamatan, dan hidup yang berkelimpahan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga melalui renungan ini, Allah bekerja di dalam hati kita untuk menguatkan dan memberkati kita. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, kami mengucap syukur buat berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kami bersyukur Engkau telah mengajar kami untuk berpaut kepadamu sebagai sumber kekuatan dan pengharapan kami. Engkaulah satu-satunya pertolongan kami, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami. Kami juga membawa seluruh rencana aktivitas kami hari ini ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami dalam hal-hal yang perlu kami lakukan hari ini, dan pertemukanlah kami dengan orang-orang dan kesempatan-kesempatan untuk bisa memuliakan nama-Mu. Pakailah kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang memancarkan terang dan kasih-Mu kepada siapapun yang kami temui. Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia. Kiranya tangan kasih dan kuasa-Mu menopang dan memberkati negeri kami. Kami berdoa juga memohon hikmat dan kebijaksanaan disertai rasa takut akan Engkau bagi para pemimpin negeri ini dan para pengambil keputusan yang bisa mempengaruhi masa depan Indonesia. Terima kasih Bapa buat anugerah dan kebaikan-Mu bagi bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.